Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, selamat pagi. Posisi saya lagi ada di saung dan di kebun ya. Ini di depan saya pemandangan warga ya, perkampungan sampai ke arah alun-alun Kota Subang. Ini luar biasa, saya di atas. Nah teman-teman, saya update kembali untuk memberitakan kasus Subang. Yang mana kasus Subang ini adalah kasus pembunuhan ibu dan anak. Terjadi pada tahun 2021 pada bulan Agustus tanggal 18 atau 17 malam. Kasusnya sampai saat ini meskipun sudah ada 5 tersangka yang 2 sudah menjadi terpidana, Danu 4 tahun penjara karena sebagai JC, Pak Yosep seorang paman dari Danu ini 20 tahun penjara. Lalu yang ketiga tersangka masih bebas, belum juga dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Akhirnya, masyarakat terus bertanya-tanya, baik di berbagai media sosial yang lain, baik di komentar YouTube saya. Selama saya masih disupport oleh teman-teman, maka saya tidak akan meninggalkan pembahasan kasus ini. Tapi kalau misalkan tidak ada support, ya otomatis akan membahas pembahasan yang lain, seperti itu ya. Oke teman-teman, kemarin dari tim kuasa hukum Pak Yosep ini sudah mengajukan PK karena ini masih banyak perdebatan, banyak yang tidak percaya keterangan Danu, ada juga yang percaya keterangan Danu, banyak juga ada yang percaya bahwa YMAA adalah para pelaku, ada juga yang sama sekali tidak percaya. Inilah polemik kasus Subang, inilah problema kasus Subang, ya kan? Nah, mungkin teman-teman saya juga ingin bertanya, apakah teman-teman sudah yakin dengan keterangan Danu? Apakah teman-teman sudah yakin YMAA adalah pelakunya? Silahkan berkomentar karena ini masih menjadi perdebatan. Nah, sekarang Pak Yosep Hidayah mengajukan peninjauan kembali karena mengajukan banding ditolak, ya kan? Mengajukan kasasi ditolak. Apakah sekarang akan ditolak lagi peninjauan kembali? Belum ada kabar berita. Kalau misalkan nanti ada kabar berita, baik ditolak, baik diterima, saya akan sampaikan. Update terbaru kasus Subang, baru pembahasan masalah Kades Indra Zainal dipanggil ke Polda Jabar terkait dengan kesaksian obstruction of justice. Lalu Pak Yosep Hidayah mengajukan PK. Itu baru kabar terbaru di dalam kasus Subang ini. Kita sangat penasaran tentunya. Sebenarnya siapa sih pelaku kasus Subang ini? Sebenarnya nanti diterima nggak kira-kira PK atau ditolak? Ini masih berkecamuk di masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar. Ini luar biasa. Teman-teman ini sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman ini ingin sekali kasus Subang ini sampai titik akhir, sampai titik temu. Sebenarnya apa yang terjadi dan sebenarnya siapa para pelaku dalam kasus ini agar tidak menjadi perdebatan di masyarakat, ya kan? Saya menyimak di berbagai komal-komal media sosial yang lain, itu sangat seru sekali dan saya mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada teman-teman netizen yang selalu memviralkannya. Karena ini memang kasus di daerah saya, teman-teman. Ini di daerah Kabupaten Subang. Kalau dari daerah saya ke sini, di sini ya lingkungan saya, ini paling kurang lebih 2 jam ke TKP itu. Saya berada di kabupaten, itu alun-alun di depan saya. Lalu ke sana sedikit 2 jam lah ke TKP ya. Ini di daerah Subang, teman-teman. Nah, kasusnya sampai saat ini masih menggantung. Kabar berita penangkapan obstruction of justice belum ada lagi. Kabar berita penangkapan ketiga tersangka belum ada. Kabar berita OOJ belum ada. Ini luar biasa, ya kan? Belum ada semuanya. Makanya kasus Subang ini belum selesai-selesai. Bahkan ada yang berkomentar kasus Subang ini tidak akan selesai karena ada penyogokan atau suap. Luar biasa asumsi, opini dari masyarakat yang sudah gerah dengan kasus ini. Saya menanggapinya sangat salut pokoknya kepada teman-teman yang selalu berkomentar, yang selalu menyampaikan sebuah analisisnya. Sudah geram sekali ternyata, ya kan? Karena belum juga menemukan titik terang yang seterang-terangnya. Benarkah demikian? Kalau saya melihat benar juga.
ya kan? Kenapa ketiga tersangka belum juga dilakukan penahanan, belum juga P21? Kenapa OOJ juga belum ada beritanya? Kenapa kasus yayasan juga yang diduga dan sudah digembor-gemborkan katanya ada dugaan pencucian uang dan juga muridnya fiktif di sekolah yang dinaungi Bina Prestasi Nasional? Kenapa sampai saat ini kita tanda tanya besar? Belum juga ada kabar berita terkait hal itu. Namun terakhir yang saya dengar waktu mengikuti Komal, waktu dengan rekan-rekan saya seperti Bang Freddy ya di Komal, kalau tidak salah di Komal Bangsa Sena, di situ Pak Dedi kan masuk ya. Pak Dedi mengatakan ya bulan-bulan ini akan ada tersangka dari sekolah 2 orang, dari yayasan 1 orang. Benarkah seperti itu? Semoga saja cepat teman-teman, karena ini prosesnya sudah lama. Sekarang tahun sudah berganti dari tahun 2024 sudah menginjak tahun 2025. Sudah tidak terbayangkan lagi bagaimana rincungnya kasus ini, bagaimana banyaknya kejanggalan dalam kasus ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang bikin heran warganet, yang bikin heran publik dan kita semuanya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah benar pelaku ini Pak Yosep, Mimin, Abi Arigi, dan Danu? Atau bukan? Atau ini adalah sebuah permainan sang dalang yang profesional agar mengadu dombakan keluarga Pak Yosep atau bagaimana? Karena ini belum jelas. Meskipun sudah ada terpidana, ya kan? Meskipun sudah ada tersangka, kenapa belum dilakukan penahanan, belum juga P21? Apakah menunggu PK? Apakah menunggu peninjauan kembali? Kalau misalkan ditolak, otomatis akan P21. Kalau misalkan diterima, akan ada sidang lagi. Kalau misalkan ada sidang lagi, ini otomatis Ramdhanu juga akan menjadi saksi untuk ketiga tersangka yang baru P21. Itu pasti. Karena akan menjelaskan bagaimana kronologisnya. Ya kan, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah banyak sekali pertanyaan. Apakah Danu ini di awal-awal kejadian itu benar akan mengatakan sejujurnya, dan apakah benar Pak Kades Indra Zainal ini yang menghalangi ketika Danu menginap di Polres Subang akan ditersangkakan oleh AKBP Sumarni, Kapolres yang dulu? Ini banyak pertanyaan seperti itu ya sahabat, yang sudah kita dengar dari keterangan Pak Kades Indra Zainal. Danu ini memang mau ditersangkakan, mau dijadikan tersangka ya sesudah digigit K9 tersebut. Namun dilarangnya oleh Pak Kades Indra Zainal. Dan itu sudah banyak keterangan dari Pak Yosep juga. Saya pun punya rekamannya, tapi saya tidak up karena harus izin dulu ya. Karena itu adalah voice dan juga telepon ya. Seperti itu. Intinya seperti itu, Pak Kades yang melarang. Kata Pak Kades seperti ini yang dijelaskan Pak Yosep. Tidak mungkin keponakan saya, atau tidak mungkin si Danu ini pelaku. Begitulah menurut Pak Kades. Akhirnya kasus ini makin rincung. Lalu kita juga sempat mendengar dari cerita Ki Anom ya, seorang YouTuber juga yang sempat datang ke Subang dengan Pak Kades, dengan Danu. Katanya Danu ngobrol dari hati ke hati, tapi kan di situ polemik juga, di situ kan ribut juga. Katanya ada hipnotis, ada apa. Lalu Danu juga menunjukkan sebuah foto. Benarkah ini iya? Benarkah orang ini iya? Kan seperti itu ya. Nah, ini kita kasus Subang ini memang banyak flashback ke belakang karena banyak kejanggalan, baik dari waktu kematian, baik dari keterangannya. Nah, sekarang begini, keterangan Dokter Hastri mengatakan bahwa beda jam kematian, ya kan, antara Ibu Tuti dan Amalia. Kalau saya salah, tolong dikoreksi teman-teman, ada di berbagai media sosial keterangan Dokter Hastri, seorang ahli forensik. Tapi kan dari keterangan Danu barengan. Nah, ini pun sudah tidak sinkron juga ya. Nah, semoga nanti kalau misalkan ada lagi persidangan ketiga tersangka sesudah P21, semoga semua CCTV, harapan warga masyarakat itu adalah CCTV harus diputar ya, biar jelas. Mau mematahkan keterangan siapapun sebenarnya memang harus diputar. Karena saya melihat di sidang-sidang yang lain ya, seperti Ferdy Sambo, seperti ya banyak sih kasus-kasus ya, Jessica, dan masih banyak lagi dan lain-lain kasus itu diputar di persidangan. Semuanya diputar karena ini adalah bukti saintifik ya kan, digital forensik yang akan menentukan siapa sebenarnya yang ada di CCTV tersebut. Ini kan banyak keanehan, CCTV SMA tiba-tiba kok mati. Saya tanya ke satpamnya disambar petir
ya kan, CCTV Angger yang menurut Angger melihat Pak Yosep, lalu CCTV jok motor itu juga harus diputar lagi, CCTV toko jamu, CCTV cucian mobil, Alfamart, lingkaran Jalan Cagak, Polsek, itu katanya kan ada 55 titik. Ya barangkali ada petunjuk-petunjuk yang sangat akurat, memang itu harusnya diputar agar masyarakat ini mengetahui, tidak penasaran, tidak selalu tanda tanya, masyarakat puas dengan apa yang terjadi di persidangan, ya kan? Kalau seperti ini, masyarakat saya yakin yang saya lihat dari komentar-komentarnya itu sangat tidak percaya. Bahwa ada juga yang mengatakan banyak sekali Danu, Pak Yosep, Mimin, Abi Arigi bukan pelakunya. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan mereka pelakunya. Ini bervariasi. Saking rincungnya kasus Subang. Waduh, luar biasa. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Saya akan kembali lanjut memeriksa kebun ke belakang ya. Biasa untuk cari singkong lah di kebun ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Semoga teman-teman banyak rezeki panjang umur. Amin. Bye-bye.